Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadatsal muhtaramin, para alim, para asatid, para pengurus dan juga jamaah kalam yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang terus terlimpah kepada kita. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan sehat lahir, sehat batin, diberikan rasa nyaman, diberikan umur panjang, diberikan waktu yang longgar, yang luang, rezeki yang lapang, sehingga panjenengan semuanya kita bisa bersama-sama bertemu, bermuajahah, bertatap muka di dalam masjid yang penuh dengan barokah, karena namanya sudah mugi barokah, bersama dengan orang-orang yang belajar Al-Quran, memiliki semangat yang sama, yaitu semangat thalabul ilmi, semangat yang niatnya adalah mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran, kemuliaan dari thalabul ilmi, kemuliaan dari berkumpul dengan orang-orang soleh, sehingga ikut terdampak kebaikan, energi positif yang dimiliki oleh satu dengan yang lain ini menular, sehingga ketika di rumah rada rasa-rasen belajar, rasa-rasen ngapal nih, tapi ketika di sini bertemu dengan yang lain menjadi lebih semangat. Itulah barokahnya majelis, barokahnya jamaah. Apalagi ada yang mengajak putranya ini dengan harapan bersama-sama dalam satu keluarga mendapatkan kebaikan, sehingga putra putri kita semuanya nanti menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Rasa syukur itu kita ungkapkan mengawali perjumpaan kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita itu sebenarnya tahu, Bapak sekalian, tahu di usia kita yang sudah tidak muda lagi ini, belum tentu kita bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Belum tentu juga kita lancar membaca Al-Quran. Wong kadang sing dihafalne saiki engko mulih wis lali. Kita tahu itu sebenarnya, tapi kita masih terus diberikan semangat oleh Allah, diberikan rasa cinta dan semangat untuk tetap hadir, apalagi dengan mengajak putra-putrinya. Nah, dengan harapan bahwa putra-putri yang jenengan aja ini tahu bagaimana orang tuanya berjuang untuk belajar Al-Quran, sehingga meskipun kita nantinya belum tentu bisa mencapai 30 juz, tapi harapannya anak-anak itu akan menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran karena melihat orang tuanya pun mencintai Al-Quran. Seorang anak itu pandai dalam meniru dan tidak pandai di dalam mendengarkan perintah. Itu anak. Anak kalau disuruh untuk belajar, kadang sampai lambene ibu mimiren ora budal-budal. Dikon salat sampai
metenteng lek nesu panggah ndak budal-budal. Tapi kalau dia melihat orang tuanya rajin jamaah, sholatnya tepat waktu, baca Quran di rumah juga terlihat aktif, anak akan otomatis karena dia cerdas dalam meniru, dia akan menirukan perilaku orang tuanya. Tentu tidak bisa 1-2 hari, perlu 1-2 tahun atau bahkan 3-4 tahun untuk melihat bagaimana ibunya berjuang dalam menuntut ilmu, berjuang dalam kebaikan, sehingga anaknya pun akan meniru orang tuanya. Nah, karena itu mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi suri tauladan yang baik, contoh yang baik untuk anak-anak kita, meskipun kita merasa belum bisa menjadi contoh yang terbaik, tapi paling tidak sudah berusaha semaksimal mungkin, salah satunya dengan belajar Al-Quran ini. Baik, jadi panjenengan kalau wau sampun murojaah bersama-sama diawali surat Al-Mutaffifin. Berarti ini tadi dapat 2 surat, Al-Mutaffifin dan surat Al-Insyiqaq. Ya, jadi seperti itu. Seperti biasa, mulainya tetap setengah 11, tapi sebelum itu diharapkan panjenengan semuanya hadir murojaah, rutin murojaah, dilanjutkan surat berikutnya dari murojaah Sabtu kemarin. Itu caranya kita untuk bisa mengingat, mengulang dan mengingat juz 30 yang sudah pernah dihafalkan. Dan saya harapkan kalau kita ingin menjadi ahlul Quran, orang-orang yang memang oleh Allah dianggap sebagai pecinta Al-Quran, berarti setiap hari itu harus membaca Al-Quran. Yang mana yang dibaca? Paling tidak kita membaca juz 30 yang sudah jenengan hafalkan bersama-sama setiap hari. Jadi tidak hanya di dalam kalam ini saja, tidak hanya di setiap hari Sabtu. Misal satu hari ini mengulang hafalan selama setengah jam, selama setengah jam surat napa niki wau Al-Mutaffifin dan Al-Insyiqaq. Besok di rumah jenengan cari waktu dari 24 jam, cari waktu hanya setengah jam saja, sama seperti di kalam ini. Cari waktu setengah jam, kemudian sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya memberikan waktu saya hanya setengah jam mawon untuk membaca kalammu ya Allah. Sebelum saya aktivitas, misalnya pagi hari, ba'da subuh, ba'da subuh atau sebelum subuh, setelah sholat tahajud, ada waktu setengah jam. Jenengan cari waktu luang menurut jenengan. Masing-masing orang beda-beda. Ada yang pagi sebelum subuh, ada yang ba'da subuh, ada yang waktu duha, ada yang ba'da zuhur, ada yang ba'da maghrib. Cari waktu setengah jam dan sampaikan kepada Allah, saya memberikan waktu ini, menyisihkan waktu ini untuk membaca kalammu ya Allah. Setengah jam. Dicari dari 24 jam itu mana yang setengah jam sekiranya bisa fokus duduk. Datang berikan 1 jam, 1 jam sampai jam, ada 1,5 jam, mulai jam 10 sampai jam setengah 12. Nah itu di rumah. Kalau kita tidak mencari waktu itu tidak akan bisa. Tapi kalau kita berniat menyisihkan waktu, jadi membaca Quran itu bukan mencari waktu sisa, tapi menyisihkan waktu yang kita punya, bukan sisa waktu. Nah itu cari, kemudian duduk dan baca juz 30 yang sudah pernah jenengan hafalkan berurutan. Berurutan. Setelah selesai setengah jam ya sudah berhenti. Oh, sekarang sampai surat Al-Buruj, besok lagi lanjutannya. Setiap hari. Dengan cara seperti itu, maka kita minimal
sudah bisa dianggap sebagai orang yang rajin membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran meskipun tidak membaca juz-juz yang lain, tapi kita memfokuskan pada hafalan kita juz 30 yang sudah pernah kita hafalkan. Ini caranya seperti itu, Ibu yang dirahmati Allah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita, tadabbur kita, dan belajar Al-Quran kita surat Al-Mulk kemarin terakhir sampai ayat 2. Sebelum itu mari kita istighfar bersama-sama, bersihkan hati, sucikan jiwa, berharap dengan kebersihan hati itu Allah akan memberikan kemudahan kepada kita di dalam memahami kalam-kalam Allah, sehingga kemudian terpancar dari kejernihan hati itu, memancarkan cahaya untuk diri kita dan sekeliling kita. Monggo kita baca istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin liridha illa wa fi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ibu yang dirahmati Allah, ini masih ada meja kosong juga di depan, bisa diisi. Jadi monggo kita murajaah bersama-sama, hanya 2 ayat saja. Ini ayat 1 dan ayat 2 kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Lagi tabaraka tanpa suara saya. 1 2 3. Diperkeras. Alladzi baik, ya. Tabarakalladzi, maha suci dialah zat Allah, biyadihil mulku, yang memiliki kerajaan dari tangannya, memiliki kekuasaan, dan Allah adalah zat yang ala kulli syai'in qadir. Kita harus memahami bahwa Allah ini memiliki kekuasaan tanpa batas. Apa yang diinginkan Allah pasti terjadi. Apa yang diinginkan manusia belum tentu terjadi. Menurut hitungan matematika jenengan, ketika jenengan sudah berusaha kemudian ketok iki kok iso, belum tentu, karena Allah lah yang akan memutuskan apakah yang jenengan inginkan itu bisa terjadi atau tidak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ketika melakukan segala sesuatu, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang menurut kita mudah
belum tentu itu terlaksana, dan sesuatu yang menurut kita susah belum tentu itu mustahil terjadi. Berapa banyak orang-orang yang berusaha bekerja keras, siang malam banting tulang, tulangnya sapa sing dibanting-banting. Ini untuk bisa mendapatkan kekayaan yang dia inginkan, tapi ternyata yang dia dapatkan hanya capek saja, lelah, letih, lesu, mergo ora duwe dhuwit. Jenenge lek mboten gadah nyotor nggih lelah, letih, lesu nggih. Tapi ada orang yang kelihatannya santai-santai mawon, kita emek tengok-tengok kok duwite ya moro, ngaten. Tiba-tiba saja ada yang nawari kontrakan, menawari tender, menawari bisnis dan lain sebagainya. Tiba-tiba saja usahanya laku. Ternyata siapa yang membuat itu semuanya terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang belum punya anak, pingin berusaha sekian lama, kesana kemari ke dokter sampai keluar kota untuk mencari dokter yang ahli, mencari yang bisa membuat dirinya punya anak, tidak bisa terkabul juga. Tapi ada yang tidak niat malah jadi. Siapa itu yang membuat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sik tas duwe anak kita sik wis ngorodo sik tiba wis kesundulan. Nah, banyak terjadi seperti itu. Jadi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 1 ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa Allah adalah zat yang berkuasa, memiliki kerajaan di langit dan di bumi, dan kemudian memiliki kekuasaan apapun yang diinginkan oleh Allah terjadi. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan sesuatu, berharaplah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, meminta kepada Allah, dan yakin ana inda dhanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita berdoa kemudian yakin diterima dan dikabulkan oleh Allah, maka yakinlah Allah akan mengabulkan permintaan kita. Ana inda dhanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hadis ini yang kemudian digunakan oleh orang-orang barat, menggunakan hukum yang namanya law of attraction, hukum tarik menarik. Artinya apa hukum tarik menarik? Artinya kalau kita menginginkan sesuatu, bayangkan itu terjadi, rasakan bahwa itu sudah berada di dalam genggaman kita. Itu orang-orang barat mengatakan seperti itu. Rasakan kalian kalau ingin kaya, rasakan kalau sekarang sudah memiliki kekayaan. Itu adalah ana inda dhanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kalian memiliki prasangka yang baik, aku akan memberikan apa yang kalian inginkan. Dan ini adanya di alam bawah sadar. Jenengan metenteng donga kaya ngopo? Ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan Engkau berikan rezeki yang banyak, yang melimpah. Tapi hatinya merasa kesulitan mencari itu, tidak akan bisa. Karena alam bawah sadar itulah yang kemudian mengontrol, mengendalikan perasaan itu. Itu ayat 1. Ayat 2, gambarannya bagaimana kita diberikan ujian oleh Allah berupa kematian dan kehidupan untuk menguji diri kita. Nah, sekarang ayat 3, mari kita lihat. Ikuti saya sambil melihat mushaf, ucapkan yang keras bersama-sama. Alladzi yang khalaqa menciptakan, sab'a 7 samawatin langit, tibaqan berlapis-lapis, ma tidaklah, taro engkau melihat, fi di dalam, khalqi penciptaan, ar-Rahmani yang maha pengasih, min dari, tafawut ketidakseimbangan. Ya, farji'i maka kembalilah, al-basara pandangan, hal apakah, taro engkau melihat, min dari,
Futur cacat. Kita ulangi, lihat baik-baik tulisannya, resapi setiap makna supaya jenengan semakin lama semakin hafal makna dari setiap kata yang jenengan baca. Alladzi yang khalaqa menciptakan, sab'a 7. Ya, sab'a kita tahu Sabtu itu hari ke-7, sab'a artinya 7. Samawatin langit. Sama dalam Al-Qur'an ada samai, ada samawati. Kalau sama itu artinya langit saja. Kalau samawati langit-langit. Ini bentuk jamak. Nah, ini ada sab'a, ada 7, jadi 7 langit-langit. Tibaqan berlapis-lapis. Ya, semakin lebih keras nggih. Ma tidak. Taro engkau melihat. Fi di dalam. Khalqi penciptaan. Ar-Rahmani Ar-Rahman, yaitu Allah. Ar-Rahman itu menyebutkan Allah yang Maha Pengasih, ya. Penciptaan dari Allah, min dari tafawut tidak seimbang, ya. Farji'i maka kembalilah, al-basara pandangan, hal apakah taro engkau melihat. Di atas tadi kan ada mataro gitu kan. Taro artinya sama dengan belakang ini. Taro engkau melihat. Min dari futur cacat. Ya, cacat atau rusak. Jadi kalau kita mengistilahkan diri kita malas itu futur. Aku kok rasa-rasan bahasa Arabnya futur, rasa-rasan maca Quran. Nah, itu futur. Nah, kalau ayat 2 kita mendapatkan penjelasan dari Allah bahwa Allah menciptakan mati dan hidup sebagai bentuk ujian bagi kita. Di ayat 3 ini Allah menjelaskan lagi kekuasaannya. Apa itu? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah itu menciptakan langit, jumlahnya berapa lapis? Oh, gitu. 7. Saya kira jawaban jenengan ratusan gitu. 7 langit tibaqa bertingkat-tingkat. Paling bawah tingkat keberapa? 1, terus 2, 3 sampai tingkat ke-7. Di atas 7 ada ars sidratul muntaha. Di sanalah kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap tingkatan langit itu dijaga oleh malaikat. Kalau dulu zaman sebelum Nabi Muhammad belum lahir, itu tidak ada malaikat penjaga. Jadi iblis, jin yang ada di muka bumi itu bisa naik ke atas. Dan di atas itu sampai di tingkat ke-7 itu di sana dicatat seluruh apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk manusia. Jadi malaikat itu di sana rapat. Tugasmu, malaikat Malik, kono dikai udan. Malaikat Mikail sana dikasih hujan. Terus sana malaikat Mikail nugaskan anak buahnya kasih rezeki, sana Bu Indah kasih rezeki, sana Bu Indah sana kayak rezeki ini 1.000 wae, sing kae 5 juta. Nah, itu diberikan penjelasan, dibagi tugasnya. Itu yang itu nanti dia meninggal tanggal sekian, yang itu meninggal karena sakit, yang itu meninggal karena kecelakaan. Itu dibahas dan sudah dijelaskan di sana. Sehingga kemudian setan itu, iblis dan jin bisa naik ke atas mendengarkan cerita itu, turun ke bumi, cerita ke paranormal, ke ahli nujum, sehingga para dukun-dukun itu bisa tahu secara jelas nanti orang itu akan begini, orang itu akan begini, itu tahu. Tapi kemudian ketika Nabi Muhammad lahir, ditutuplah pintu langit itu, dijaga di setiap lingkatan itu tadi, dijaga oleh malaikat. Tadi dijelaskan di ayat-ayat berikutnya bagaimana kemudian setan dilempar oleh malaikat ketika ketahuan naik ke atas untuk mendengarkan. Sehingga sekarang kesaktiannya dukun-dukun sekarang kalah dibandingkan zaman dulu. Dukunnya zamannya Nabi Musa, zamannya Fir'aun dulu itu sudah sangat akurat menyampaikan kepada Fir'aun,
nanti akan ada laki-laki dari golongan Bani Israel yang lahir tahun ini, nanti dia akan menggulingkan kekuasaanmu. Loh kok tahu? Karena bisa mendengarkan berita dari langit. Dan itu nyata terjadi. Akhirnya Nabi Musa pun yang ditakdirkan lakukan itu semuanya. Nah sekarang dukun-dukun saiki mek etok. Nggih. Kadang mek krungu-krungu selenting ditambahi didik-didik ngoten. Ya kadang bener, kadang salah ngoten niku. Nggih. Karena memang yang disampaikan oleh jin yang membisikinya dia itu ya tidak sepenuhnya betul dan pasti berbohong ditambahi. Itu. Jadi Allah itu membuat lapisan tingkat itu untuk menunjukkan kepada kita, ayat ini menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kalian tidak akan pernah bisa melihat ciptaan dari Allah itu yang berupa langit sejumlah 7 tingkat itu tafawud, tidak seimbang. Artinya pasti seimbang. Tafawud itu artinya seimbang, tidak seimbang. Lawannya mizan. Lawannya seimbang. Ya. Ini oleh Allah kemudian disampaikan lagi, farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara. Kalau tidak percaya, coba lihat lagi. Apakah ada di atas sana langit ini yang tidak seimbang? Ya. Hal tara min futur. Apakah kamu melihat sesuatu yang cacat di langit? Jenengan nanti persona mboten langit bentet kan nanti mboten. Ini futur itu artinya bentet. Wow. Retak-retak pecah. Terus kok enek langit niku sokone sing pundi ngoten. Nggih. Lah, terus kemudian ini diteliti oleh para ilmuwan di akhir abad ini, baru kemudian ketahuan bagaimana kekuasaan Allah. Nun sewu, jenengan tahu matahari. Matahari jarake kalian bumi niku pinten? Nanti ngukur no boten jenengan. Nggih, 150 juta kilometer. Ya, 150 juta kilometer. Saking tebih niku jaraknya. Itu sinar matahari yang jenengan lihat sekarang itu sebenarnya adalah sinar yang sudah terpancar 8 menit yang lalu. Ngoten. 8 menit di sana itu 8 menit yang lalu itu muncul, baru bisa terlihat sekarang. Saking jauhnya. Nggih. Kula ngurupne lampu niki diurupi cetet langsung ketawis nggih. Nah, niki lekne matahari mboten, matahari diurupne cetet jenengan nembe saged ningali 8 menit kemudian. Saking adohe. Kemudian jaraknya bintang terdekat antara matahari dengan bintang terdekat. Bintang terdekat niku namanya Centauri. Jadi kan tahu jaraknya cahaya berapa? 4 tahun. 4,2 tahun. Niku jarake mereka murup baru bisa terlihat dari matahari 4 tahun kemudian. Niku bintang terdekat. Nah, di atas itu nun sewu, para ilmuwan meneliti jumlah bintang-bintang yang ada di langit itu miliaran. Kula sanjangi 200 miliar bintang. Nggih, 200 miliar niku nule piro niku? 200 miliar bintang berkumpul jadi satu, namanya galaksi. Nah, kita itu berada di namanya galaksi Bima Sakti. Jumlahnya bintangnya pinten wau? 200 miliar. Di sebelahnya galaksi Bima Sakti wonten galaksi namanya galaksi Andromeda. Niku jumlahnya ya kurang lebih 200 miliar. Dan ternyata jumlah galaksi yang ada di luar angkasa itu juga 200 miliar galaksi. Pun saged dibayangke napa mboten jenengan? Ini menunjukkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking luasnya dan bumi itu begitu kecil. Jenengan ngertos jeruk purut jeruk nopo mandarin nggih. Jeruk mandarin jenengan sanding nih dengan bola basket. Ya. Bola basket itu mataharinya, jeruk ini ku bumi.
Jadi bumi itu begitu kecil sekali. Terus Allah sebesar apa? Allah meliputi segala sesuatu. Begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai dengan ayat 3. Ini masih menunjukkan gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, sehingga kita merasa lemah, merasa kecil. Merasa kita tidak memiliki apa-apa. Allah lah zat yang memiliki kekuasaan, yang mampu mengabulkan segala doa dan keinginan kita, dan mampu menjadikan diri kita menjadi orang yang mulia maupun menjadi orang yang hina. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di situ dikatakan farji'il basara hal tara min futur. Coba ulangi berkali-kali, ulangi lagi. Apakah kalian pernah melihat sesuatu yang cacat dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalian tidak akan mendapatkannya. Itu gambaran dari ayat 3. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa memberikan gambaran betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa kecilnya kita, sehingga kita tidak layak sombong di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, monggo kita baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Silakan. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Lebih keras. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Baik, perhatikan pada khalaqa sab'a. Kalau di ayat 2 khalaqal mauta, kalau ini khalaqa sab'a, hati-hati, sinnya tidak ada tasdidnya. Jadi bukan khalaqa sab'a, bukan. Kadang-kadang ada yang membaca begitu karena ayat 2-nya khalaqal mauta. Ini menjadi khalaqa sab'a, bukan khalaqa sab'a tapi khalaqa sab'a. Ngaten nggih? Khalaqa sab'a, ngaten, tidak ada tasydidnya di situ. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Silakan. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Baik, perhatikan di situ pendek semuanya. Khalaqa pendek, sab'a anya juga pendek. Sab'a sama, nah itu kemudian tanwin ketemu dengan ta, sifatnya dia hukumnya adalah ikhfa, dan ta itu sifatnya tebal, maka tanwinnya ketika berdengung ya dia langsung menuju ke tebal. Samawatil tibaqa, ngaten, bukan bukan samawatin tibaqa, tapi langsung ketika dengung dia tebal. Tebal itu gimana? Tebal itu ditegangkan pangkal lidahnya. Ini ilate sing bagian belakang niku ditegangkan, dinaikkan ke atas. Til tibaqa samawatil, tinya samawati, tinya tipis. Baru tibaqanya tebal. Tipis itu lidahnya berarti lemes, dia di bawah, tidak ditegangkan ke atas ya. Samawatil baru tebal. Samawatil tibaqa. Nggih. Alladzi khalaqa sab'a samawatil tibaqa. Silakan. Lagi. Sekarang lihat maknanya yang ada di bawah. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Silakan saya melihat maknanya. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Lagi. Baik, perhatikan antara ti dan ti.
Yang satu ta, yang satu to. Ta memiliki sifat hams. Hams itu sedikit berdesis, mengeluarkan udara. Maka ketika dia di kasrah pun mengeluarkan udara. Samawati baru yang to itu tebal, dia tidak memiliki sifat hams. Jadi yang ta sifatnya ada hams, kemudian dia istifal, tipis. Samawati tibaqa, bukan samawatin ti, itu ti tidak ada hamsnya. Ti dan ti. Oh tidak. Ngaten nggih. Ya. Cinta. Jadi bukan c ya, bukan ci, tapi ti. Lidahnya tetap di ujung, ya, ujung gigi seri. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Silakan. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Baik. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Silakan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Iya, baik. Perhatikan di situ tafawut. Wut, hati-hati, dia pendek, nih. Jangan sampai tafawut. Dia tidak ada matnya. Tafawut, dan tak terakhir itu ada hamsnya. Ma tara fi khalqir. Perhatikan khalqi, lam ketika disukun tidak boleh mantul, fi khalqi tidak boleh, tapi ditahan dia, khalqi. Kemudian rahmani, hati-hati pada kata hak. Hak itu sifatnya dia tipis. Sakjane tipis tebal niku pripun to tandane ini? Pokoknya setiap huruf hijaiyah kalau ketika dibaca fathah o niku berarti tebal. Nggih. O itu bukan mulutnya yang mencucu menjadi o sanes. O itu karena pangkal lidahnya diangkat, nggih. Nah, wong Jawa niku biasanya kan mesti ho, so, do. Nah, mulutnya jangan ikut campur, nggih. Mulutnya dia diam saja, hanya kha, gha, qa, ra. Ketika mengucapkan rahman, ha, ketika fathah kan ha. Oh, ha berarti tipis. Pada saat disukun dia juga tipis. Tipis pripun? Berarti bukan rahman, tapi dia tipis itu sambil tersenyum. Rahman, bukan rahman, tapi rahman sambil tersenyum, tunjukkan cantik jenengan. Khalqir rahmani min tafawut. Saya baca di awal. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Silakan. Ma tara fi khalqir rahmani min. Lebih keras. Lagi. Nggih, suaranya jenengan yang keras supaya saya tahu kalau ada yang salah langsung bisa dibetulkan. Contoh, saya mendengar jenengan mengucapkan khalqi. Nah, jadi ada yang mengucapkan khalqi, lamnya dipantulkan, padahal lam tidak boleh mantul. Tapi mboten napa-napa jenengan salah karena jenengan membacanya keras, jadi bisa dibetulkan. Yang penting keras. Kalau suaranya tidak keras, jenengan salah, saya tidak tahu dan tidak bisa membetulkan. Membaca lamnya bukan khalqir rah, tapi khalqir rahman. Khalqi, ditahan lamnya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Silakan. Ma
Lagi. Min tafawut, nun sukun ketemu dengan ta, dia ikhfa, lidahnya langsung menuju ke ta. Mil, sering kali kita membacanya bukan mil, lidahnya tidak menuju ke ta, tapi menjadi ming tafawut, bukan ming. Kalau ming kan di tenggorokan ming, tapi ini mil menuju ke ta, tapi lidahnya tidak menempel di anggang-anggang. Mil, jadi ingatan bukan ming tafawut, tapi mil tafawut. Paham nggih? Ya, saya ulangi lagi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Silakan. Lagi. Sekali lagi. Ya, sekarang sambil lihat terjemahan bawahnya. Mata siap 1 2 3. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Lagi lihat terjemahan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sekali lagi lihat terjemahan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kita ulangi mulai alladzi khalaqa sab'a 1 2 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Iya, baik. Kita lanjutkan penggalan yang terakhir. Farji'il basara hal tara min futur. Silakan. Farji'il basara hal tara min futur. Iya. Farji'il basara. Basara pendek ya. Basara hal tara min futur. Silakan. Hati-hati pada min futur, sama seperti tadi, menuju ke fa. Fa itu berarti bibir. Mim, bukan ming futur, bukan ming futur, tapi ming futur. Ya, tidak ditempelkan ke bibir, tapi di anggang-anggang. Ming futur. Ngerti nggih? Farji'il basara hal tara min futur. Silakan. Hati-hati lagi di basoro, pakai so, bukan sa, bukan basaro, tapi basoro, so. So itu bagaimana pengucapannya? So sama seperti sa. Lidahnya bagaimana? Jenengan mengucapkan sa pripun? Saya, sapu, ya kan? Berarti ujung lidah niki sejajar dengan gigi seri yang bawah. Sa, si, su. Itu sa, si, su huruf sin. Kalau so sama tempatnya di situ juga, bedanya lidahnya ditegangkan. So, si, su, tempatnya sama, hanya ditegangkan. Jadi bukan sho, shi, shu, bukan sho, shi, shu. Lidahnya berubah tempatnya. Kalau sho, shi, shu, tempatnya sama seperti sa, tapi lidahnya ditegangkan. So, si, su. So, si, su. Basoro. Basoro. Sanes basyara. Bukan basyo, tapi baso. Baso. So. So. Farji'il basara hal tara min futur. Silakan. Farji'il
Lagi. Farji'il basara hal tara min futur. Sekali lagi. Sambil lihat terjemahan bawahnya. Farji'il basara hal tara min futur. Lagi terjemahan. Farji'il basara hal tara min futur. Sekali lagi. Farji'il basara hal tara min futur. Iya, baik. Sekarang kita rangkai mulai alladzi khalaqa sab'a. 1 2 3. Alladzi khalaqa sab'a Farji'il basara hal tara min futur. Lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Dibaca sekali lagi, lihat tulisannya, fokus, kemudian kita tutup. Siap, 1 2 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Baik, ditutup, silakan ditutup. Saya tadi masih mendengar ada yang mengucapkan basaro, yang betul apa? Basoro, basoro, ya, sanes baskoro. Siap, ditutup, jangan dilihat sama sekali. Aku orang ngapal loh, kok nutup? Memang belum waktunya menghafal. Tadi belum dihafalkan. Jangan sampai tadi jenengan hafal duluan. Sekarang waktunya menghafal. Alladzi khalaqa sab'a. Silakan. Sampai sab'a sama saja. Alladzi khalaqa sab'a. Stop. Sampai sab'a saja. Alladzi khalaqa sab'a. Silakan. Alladzi khalaqa sab'a. Iya. Alladzi yang khalaqa menciptakan sab'a apa? 7. Alladzi khalaqa sab'a. Itu dulu. Samawatin tibaqa. Samawatin tibaqa. Langit bertingkat-tingkat. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Silakan. Lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Sekali lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Baik. Ma tara fi khalqir rahmani. Sampai rahmani. Ma tara fi khalqir rahmani. Ma tara fi khalqir rahmani. Ma tara fi khalqir rahmani.
Perhatikan, dengarkan saya. Ma tara fi khalqir rahmani. Lagi. Khalqir. Khalqi, khalaqa, menciptakan. Qa itu nggih. Ma tara fi khalqir rahmani. Silakan. Min tafawut. Min dari tafawut, tidak seimbang. Min tafawut. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Silakan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Lagi. Ma tara fi khalqir rahmani min. Lagi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sekali lagi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Baik, saya rangkai, perhatikan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Silakan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sekali lagi. Baik. Farji'il basara. Silakan. Farji'il basara. Farji'il basara. Farji'il basara. Ulangi pandanganmu. Farji'il basara. Farji'il basara. Hal tara min futur. Hal tara min futur. Hal apakah tara engkau melihat min dari futur kecacatan. Hal tara min futur. Lagi. Hal farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. Lagi. Farji'il basara hal tara min futur. Lagi. Farji'il basara hal tara min futur. Lagi. Farji'il basara hal tara min futur. Iya, baik. Sekarang saya baca penggalan yang pertama. Kan ada 3 penggalan, nggih? Saya baca penggalan yang pertama dulu. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Silakan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Sekali lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa.
Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Silakan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Lagi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sekali lagi. Baik, penggalan yang ketiga saya baca. Farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. Lagi. Farji'il basara hal tara min futur. Lagi. Farji'il basara hal tara min futur. Sekali lagi. Farji'il basara hal tara min futur. Jadi tiga penggalan. Yang pertama alladzi khalaqa sab'a, yang kedua ma taro. Apa? Ma taro. Hurufnya pertama mim, ma taro. Yang ketiga fa, farji'il. Okay. Jadi a alladzi, kemudian ma taro, kemudian fa, farji'il. Saya baca penggalan 1 dan 2. Perhatikan. A dan ma berarti alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Silakan bersama-sama. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sekarang dengarkan saya penggalan 1 dan 2. Berhenti di tempat jenengan yang lupa. Ketika sudah berhenti kemudian diingat-ingat, aku sing laliki sing mari lali opo sing mari aku mandek. Nggih. Misalnya mataro bermataroi lali, mataro o sing mari lali huruf fi, huruf fa yang buat lupa. Diingat-ingat itunya. Nggih. Saya baca dulu. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Silakan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya, yang ketiga farji'il basara hal tara min futur. Far basara hal. Lagi farji'il. Lagi farji'il. Ya, saya baca lagi. Farji'il, ingat-ingat huruf yang membuat lupa. Farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara. Baik, G. Sekarang fokus G. Saya rangkai. A ma fa alladzi ma tara farji'il. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Silakan.
Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Saya ulang lagi, 3 penggalan ini di bagian mana yang jenengan lupa, berhenti di situ. Kalau penggalan 1 sudah lupa pun stop di penggalan 1. Penggalan 2 dan 3 tidak perlu ikuti saya. Di penggalan 1 ingat-ingat apa yang membuat lupa. Kalau penggalan 1 sudah lancar, penggalan 2 yang belum lancar, huruf mana yang membuat lupa. Ngaten. Jangan ikuti saya di penggalan 3 kalau penggalan 2 belum lancar. Siap, saya baca dulu, perhatikan. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ya, 1, 2, 3. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Baik, sekarang untuk terakhir sebelum ditutup kita ulangi sebanyak 3 kali. Mulai alladzi sampai futur 3 kali. Wahid, ithnani, thalatha. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sekali lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita cukupkan di sini. Ini tadi 1,5 baris, 1 baris lebih. Ya, jadi nanti untuk Sabtu berikutnya ini 1 baris saja, ayat 4 saja. Nah, untuk ayat 3 karena ada 1,5 baris. Jenengan di rumah kalau merasa kesulitan menghafalkan ini tadi dalam satu waktu, maka penggalah menjadi 3 bagian. Dalam sehari belum lancar semuanya, cukup sepertiganya saja. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ngantos mangke sonten nggih terus niku mawon. Nggih. Alladzi niku. Wiritane pokoke niku terus nggih. Nah, besok ganti. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut sampai sore. Nggih, terus ngoten. Nggih. Berikutnya lagi baru hari ketiga, farji'il basara hal tara min. Pokoknya sampai lancar. Ngoten. Nggih. Hari keempat penggalan 1 dan 2 saja. Nah, hari kelima penggalan 1, 2, 3. Hari keenam lancar 1 ayat niki. Nggih. Jadi merasa aku ora hafal-hafal loh, pancen sik setengah menit, setengah jam niki wau jenengan ngapalaken. Nanti di rumah sampai waktu 1 pekan jenengan ulangi. Jangan lupa sambil ayat-ayat sebelumnya di murojaah ayat 1 dan 2. Ngaten nggih. Mudah-mudahan ini semuanya memberikan kepada kita hikmah
kemuliaan dan keberkahan, sehingga dengan mengulang-ulang ini meskipun hanya satu ayat atau sepertiga ayat, tapi karena terus diulang-ulang setiap hari mulai pagi sampai sore, ini menjadikan diri kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang rajin membaca Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.